Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat dan tentunya juga para narasumber yang hadir dalam kesempatan ini. Pemirsa Indonesia Connect, Liputan 6 SCTP. Kami bersyukur dapat dihadirkan dalam diskusi hari ini dan tentunya ini menjadi penyemangat bagi kami dari sektor filantropi untuk sama-sama juga berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini, dalam penanggulangan kemiskinan secara khususnya. Indonesia tentu bersyukur juga punya potensi yang luar biasa. Ya. Di Indonesia saat ini hadir lembaga-lembaga filantropi, organisasi dari masyarakat sipil yang tergerak ingin berkontribusi aktif, ya, memfasilitasi masyarakat ya, dalam penanggulangan kemiskinan. Setidaknya ada 3 organisasi filantropi yang saat ini aktif, ya, yang mempunyai anggota-anggota. Ya. Ada Filantropi Indonesia, ini anggotanya ada sekitar 250-an anggota. Ya. Fokusnya adalah bagaimana memberikan dampak untuk luas kepada masyarakat, khususnya berkontribusi dalam mensukseskan agenda Sustainable Development Goals. Yang selain itu juga ada Forum Zakat. Ini adalah organisasi pengelola zakat di Indonesia. Anggotanya sudah sekitar 187 anggota, baik yang sudah mendapatkan izin legalitas ya dari Kementerian Agama maupun juga yang sedang berproses. Ini fokus bagaimana mengoptimalkan sumber daya dana zakat infak sodako dari masyarakat dan selain itu tentu adalah bagaimana memberikan dampak yang luas melalui program-program yang sifatnya konsumtif maupun juga yang sifatnya produktif. Nah, selain itu juga di Indonesia ada Humanitarian Forum Indonesia. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia ini salah satu negara yang rentan ataupun lokasi di daerah rawan bencana. Ya, tahun 2025 saja sudah lebih dari 2000-an lebih titik musibah dan tentu bersyukur ya. Ada organisasi-organisasi yang bergabung di dalam Humanitarian Forum Indonesia yang fokusnya adalah bagaimana membuat masyarakat tangguh terhadap atau mempersiapkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Nah, selain itu banyak sekali anggota organisasi-organisasi ya dalam mengoptimalkan potensi masyarakat. Nah, yang menarik adalah ya Mbak ya, Pak Menko ya, ini data dari Bappenas ya hasil risetnya bahwa potensi zakat Indonesia itu adalah 327 triliun per tahunnya. Ya, selain itu ternyata juga ada potensi dari Kristiani ya sekitar 61 triliun, dari komunitas Hindu, Buddha dan Konghucu sekitar 1,5 triliun dan itu juga selain itu juga ada potensi dari corporate social responsibility. Ada sekitar 8,6 triliun, begitu ya. Ini potensi yang luar biasa yang dikelola oleh masyarakat ya melalui lembaga-lembaga maupun juga melalui sektor perusahaan, begitu ya. Nah, tentu potensi ini yang kita ingin coba maksimalkan. Makanya salah satu upaya dari Filantropi Indonesia ya meningkatkan kepercayaan melalui peningkatan kapasitas organisasi-organisasi, lalu juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ya untuk memperkuat ataupun menumbuhkan budaya filantropi dan menumbuhkan ekosistem filantropi sehingga potensi ini bisa terserap optimal melalui lembaga-lembaga. Saat ini lembaga-lembaga filantropi sudah semakin menguatkan programnya untuk terintegrasi dengan program-program Astacita ataupun mendukung Sustainable Development Goals ya. Jadi sudah sekitar 80%-an program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga filantropi ini sudah mengarah ke sana, begitu kan? Nah, selain itu kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara paling dermawan, gitu ya. Ini berturut-turut sekali, begitu ya. Ini luar biasa ya, Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini. Kami bersyukur ya, semua stakeholder ya, pemerintah ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga terus menjaga ataupun melakukan edukasi kepada masyarakat ya untuk senantiasa menguatkan terus budaya gotong royong. Ya, riset kami memang terkait dengan budaya filantropi itu adalah faktor utama pemicunya atau motivasinya adalah budaya gotong royong yang sudah berjalan saat ini. Dan itu
luar biasa sehingga Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan ini berturut-turut ya dalam tahun-tahun terakhir ini. Nah, ini potensi-potensi yang luar biasa ya Pak Menko yang senantiasa harus kita lihat dan bagaimana potensi ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan atau penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ya, kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh baik yang luar biasa ya. Selama tahun 2024 ya, ini dari kontribusi dari sektor zakat saja ya. Dari sektor zakat itu sudah ada kontribusi ya. Bagaimana sektor zakat ini telah berkontribusi ya, memberikan kontribusi 5,61% terhadap pengentasan kemiskinan nasional. Ya, jadi 5,6% sektor zakat dari belum terserap semua 327 triliun ya, barangkali sekitar antara 30 sampai 40 triliun yang teroptimalkan. Nah, gitu ya. Jadi kami dari filantropi, dari penggerak zakat gitu ya, penggerak filantropi berbasis keagamaan terus menguatkan ini sehingga masyarakat bisa berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan gitu ya. Sehingga ketergantungan tadi memang negara luar biasa menyiapkan, tapi masyarakat pun bisa terlibat dalam ini dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, ya ikut serta berderma melalui lembaga-lembaga filantropi. Ini contoh juga misalnya dari ini data dari tadi dari Basnas ya, yang dikolektifkan dari organisasi-organisasi pengelola zakat ataupun juga dari Basnas baik pusat maupun juga sampai kota kabupaten. Nah, selain ini contoh juga ya. Ini luar biasa ya, ada selama misalnya ketika pasca pandemi ya, kita ketahui bahwa masyarakat ya terkena juga dampaknya dan lembaga-lembaga filantropi juga menjalankan program-program untuk bagaimana menguatkan kembali sektor UMKM. Ini contoh ya, bagaimana ada 32.000 ya UMKM ya yang bisa diintervensi melalui lembaga-lembaga filantropi ya, sehingga itu bisa membantu ya di dalam bagaimana menguatkan UMKM ini bisa tumbuh. Nah, tentu tugas kami adalah bagaimana tadi ya bersama stakeholder yang lainnya yang dikomandani oleh ketua kelompok kita Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat gitu ya untuk berkontribusi lagi dalam penanggulangan kemiskinan. Pak Menko, ini ada sekitar di tahun 2024 ya ada 286 ya keluarga ya yang kita coba intervensi dan ada sekitar 153.000 ya itu ada di wilayah zona kemiskinan ekstrim. Jadi kalau tadi Pak Menko menyampaikan tahun 2026 ini kita punya target 0% ya, mudah-mudahan apabila budaya filantropinya bagus, ekosistem filantropinya ya, lembaganya kuat gitu ya, kepercayaan dari masyarakat tumbuh ya, regulasinya mendukung ya, maka masyarakat pun bisa optimal untuk mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ini. Ini angka-angka yang fakta yang sudah dikontribusikan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga filantropi. Nah, lalu bagaimana ya kita ingin menguatkan ya, atau ini nih Pak Menko ya, ini Pak Menko tadi cerita terkait dengan bagaimana sih tahapan-tahapan ya untuk penanggulangan kemiskinan. Ya, tadi Pak Menko bercerita terkait dengan desil 1, desil 2. Nah, kemiskinan ekstrim itu adalah di desil 1 dan desil 2. Gitu ya. Nah, makanya juga lembaga-lembaga filantropi ya masuk dulu ya ketika mengintervensi ya masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2 melalui program-program untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya perlindungannya, begitu ya. Nah, memang di sini ya ini pemerintah sudah bagus mengeluarkan DTSN sehingga antara lembaga filantropi dengan pemerintah itu bisa saling menguatkan. Dari mana? Dari integrasi data yang baik pemerintah maupun juga lembaga filantropi. Nah, baik selanjutnya, karena lembaga filantropi punya tujuan ya, bagaimana mentransformasikan masyarakat. Tadi dari miskin, berdaya, dan mudah-mudahan mandiri. Nah, alhamdulillah tentu bersyukur ya, ini Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Pak, ya terima kasih banyak telah melibatkan filantropi.
ya beberapa ataupun bulan lalu ya kita sudah melakukan kerjasama MOU ya antara aliansi filantropi, di situ ada Filantropi Indonesia, Forum Zakat, Humanitarian Forum Indonesia ya, kalau digabung jumlahnya lebih 500-an anggota ya, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan melakukan MOU untuk bagaimana tadi ya melakukan sebuah upaya ya terjadinya wadah kolaborasi, wadah komunikasi, aksi bersama dalam kita namakannya adalah multi stakeholder forum. Ya, jadi ini di situ ada filantropi, ada pemerintah gitu ya, ada sektor swasta, dari kampus juga terlibat dan harapannya memang nanti Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bappenas yang mengawal ini semuanya ya sebagai ketua dan wakil ketua kelompoknya. Nah, ini upaya kita di MSF ini atau Multi Stakeholder Forum ini, kita ada tentu ada kan selama ini ada masing-masing lembaga berjalan. Ya, jadi ada fragmentasi gitu ya, program-programnya belum terintegrasikan gitu kan, wilayahnya belum terintegrasikan. Nah, maka tentu di sini ada kolaborasi lintas sektor dan inisiatif program. Yang kedua tentu adalah banyak sumber daya yang belum teroptimalkan. Nah, maka di Multi Stakeholder Forum ini kita mencoba untuk melakukan mobilisasi sumber daya, kampanye dan komunikasi. Ya, jadi Pak Menko ya setelah ini barangkali kita optimalkan ini, melakukan koordinasi, mobilisasi, kampanye gitu ya. Yang terakhir tentu adalah ketiga kita ingin menguatkan kapasitas lembaga juga ya. Lembaganya kita kuatkan, kita lakukan monitoring, evaluasi ya, dan best practice yang sudah berjalan ya disebarluaskan ke lembaga-lembaga filantropi ya. Next selanjutnya ada lagi? Nah, terima kasih ini Pak Menko ya sudah memberikan kesempatan kita. Ini beberapa upaya yang akan kita lakukan ya dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ya, salah satu upayanya adalah kolaborasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan, gitu ya. Nah, selain itu juga kami sudah melakukan MOU dan perjanjian kerjasama juga dengan Bappenas ya, agar dari sektor filantropi ini juga inline dengan rencana aksi nasional. Nah, di Impres terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ya, di situ sudah ada mewadahi bagaimana filantropi terlibat. Di dalam peraturan presiden terkait dengan rencana aksi nasional Sustainable Development Goals juga, filantropi juga sudah diwadahi untuk bisa terlibat. Nah, ini semakin baik ya ekosistemnya, gitu kan, meskipun masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, namun tentu dengan kita berkomunikasi rutin, berdiskusi, duduk dalam wadah yang forum yang sama ya, dan luar biasanya misalnya pendampingan dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, insya Allah mudah-mudahan cita-cita 0% penanggulangan kemiskinan bisa tercapai. Gitu. Terima kasih. Jadi semoga setelah momen Indonesia Connect ini makin solid lagi nih Pak ya, collab-nya ya antara badan filantropi dan yang paling luar biasa adalah semangat gotong royong. Ya. Masyarakat percaya kepada filantropi, filantropi bersama pemerintah dengan data yang tepat, semakin sinerginya semakin kuat. Iya, kita harapkan itu semua target 0% pengentasan kemiskinan ekstrim.